Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita panjatkan pada malam hari ini masih diberikan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar, yang paling mahal telah kita rasakan. Sebab kebanyakan di antara kita itu sudah maklum, nikmat yang paling besar itu di antara dia pikir ya uang. Dia pikir apalagi itu yang benda-benda itu, ya itu besar juga sih, karena nikmat gak ada yang kecil ya. Tapi kata Allah, itu semua tidak akan ada gunanya kalau tidak dikasih waktu. Nah nih, berarti waktu itulah nikmat yang paling besar. Kita lupa nih, ternyata apapun yang kita miliki tapi kita tidak dikasih waktu, sama saja kita tidak bisa menikmati semua itu. Nah, percuma juga. Jadi kalau disuruh milih uang 1 miliar atau milih kasih waktu, berarti udah bingung gitu. Ya. Ternyata Allah ketika menyebutkan dalam Quran apapun itu, pasti sesuatu itu hebat, Pak. Gitu. Jadi ketika sesuatu itu disebut oleh Allah dalam Quran itu pasti hebat. Contoh di Quran itu yang paling banyak disebut adalah demi waktu ternyata. Duit ya ada, harta ada sih gitu kan. Tapi ternyata yang paling banyak disebut oleh Allah adalah waktu. Mulai dari subuh Pak disebut. Was-subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh ketika sudah menyingsing. Wadduha, gitu kan ya. Demi waktu duha. Kapan itu waktu duha? Ya waktu kalau ukurannya itu unta sudah merasa panas, waktu pagi. Wan nahari, demi waktu nahar, siang duhur Pak. Disebut oleh Allah dalam Quran tuh. Wal asri, demi waktu asar lah gitu ya. Wal laili, demi waktu malam. Dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan waktu. As-sa'ah itu juga waktu. Al-qari'ah itu juga waktu. Azifatil azifah itu juga waktu. Banyak sekali ternyata waktu. Berarti waktu yang disebut banyak ini oleh kita banyak yang dilupakan. Betul ya? Seringkali kehilangan waktu. Tapi kalau ditanya uang hilang apa tidak, jawabannya tidak. Pasti periksa dompet. Tapi kalau waktu pasti hilang. Kata Allah itu disebutkan dalam Quran begitu Pak. Berarti penting waktu. Ya, lihat saja. Lihat saja. Nah, berapa pentingnya uang? Uang penting kan. Tapi ketika tidak dikasih waktu Pak, uang bisa dibayar untuk membayar waktu. Contoh nih misalnya gini. Quran itu surat 63 ya, ayat 11 tuh. Seandainya kau diberikan uang 1 gudang itu, dan juga tidak diberi waktu kecuali harus membayar uang itu untuk membeli waktu, maka kita pun akan membeli waktu berapapun mahalnya. Itu juga gitu. Ya ini lebih mahal begitu. 1. Di Quran itu ada Pak yang disebut Allah itu. Saya ambil misalnya surat Al-Imran misalnya Pak. Surat 3 ya, ayat 96. Inna awwal baiti wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Kata Allah itu, ini penting disebut soalnya dalam Quran. Sesungguhnya pertama kali bangunan diletakkan oleh Allah di muka bumi, Allah kasih bangunan diletak di muka bumi adalah masjid. Ternyata masjid ya Masjidil Haram waktu itu kan. Nah,
ternyata Masjidil Haram ini adalah bangunan pertama yang digunakan Allah sebagai pemancar. Pemancar itu sesuatu yang mengeluarkan suara, Pak. Pancaran. Makanya ketika ada azan, Allahu Akbar, semua dikeluarkan melalui menaranya itu. Ternyata Neil Armstrong waktu itu ya, mendengar suara bukan percakapan biasa di angkasa ya, bukan percakapan biasa, Pak, justru azan. Saya mau nanya Bapak, orang azan sama musik yang soundnya ribuan watt, kira-kira kerasan azan apa kerasan musik kira-kira? Logikanya gitu. Bapak kalau dengerin musik, aduh, soundnya yang besar itu ya, sampai mau copot tuh jantung, betul kan? Logikanya dia itu harus mendengar sampai ke langit, kalau bahasa kita ya. Tapi yang diperdengarkan ternyata azan. Loh kok bisa? Kayak gitu gini. Ya Allah yang kuasa. Saya kan contoh Bapak. Kira-kira saya mau nanya, bumi kita ini diselimuti suara musik lah taruh gitu ya, atau suara azan? Ayo. Kita dialog dulu ini. Bumi kita ini kira-kira selimuti suara-suara apa suara azan? Suara azan, Pak. Contoh. Tadi maghrib jam berapa? Taruh jam tengah 7 gitu ya. Atau maghrib ya Pak, jam 6 gitu ya, biasanya begitu ya. Ketika jam 6 di sini azan, Pak, azan maghrib. Daerah yang paling timur sana, paling timur Pak, kira-kira azan apa Pak? Ayo, jangan lama-lama mikirnya. Nah, kalau kita ini di sini barat nih, azan maghrib, maka bumi belahan timur sana kira-kira azan apa Pak? Isya Pak, bareng Pak. Azan maghrib sama azan isya bareng, betul? Isya. Azan isya karena lebih cepat dong pasti, lebih cepat malamnya kan pasti ya. Kira-kira kalau ke timur lagi sana Pak, timur lagi kira-kira kalau ada azan apa Pak kira-kira? Subuh Pak, bareng sama TSM. Bareng, waktunya bareng. Cuma di sana perputaran bumi memang udah siang, udah menjelang siang gitu ya. Kalau ke timur lagi sana udah duhur Pak. Jadi bumi ini nggak pernah berhenti diselimuti oleh suara azan. Benar. Makanya alhamdulillah mudah-mudahan ini memang benar-benar membawa berkah. Kata Allah gini, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya masjidmu itu gitu. Kalau bahasa kita nih, Masjid Mekah itu, dan ini adalah duplikatnya gitu kan, masjid-masjid seluruh dunia itu adalah suatu tempat yang pertama dibangun Allah, diletakkan Allah, lalu diberkahi dan petunjuk bagi manusia. Ada Pak. Kalau di kampung saya, di kampung itu Pak, itu patokannya bukan jam loh Pak. Di sana biasanya nggak bawa jam, betul ya Pak ya? Apa Pak? Azan tuh beduk katanya. Kan gitu. Azan Pak. Dan azan itu semua. Nah ini loh. Penting nggak tuh? Oh penting. Kok bisa penting? Loh, kalau kita di sini mungkin nggak begitu tampak ya Pak ya. Tapi kalau kita melihat di Masjidil Haram Pak, yang ditunjuk Allah itu adalah pusaran. Pusaran apa? Tahu apa? Itu sholat loh, nggak pernah berhenti itu pusaran. Kemarin di sini di daerah sini ada peting beliung nggak? Gitu. Itu pusaran Pak. Angin yang biasa kita rasakan ini kan nikmat angin sejuk, kita pakai kipas, pakai AC ya. Tapi ketika dia sudah berpusar, maka apapun bisa ditabrak, bisa diangkat, saking kuatnya pusaran itu. Itulah Masjidil Haram. Doa satu orang dari timur, doa satu orang dari barat, doa dari seluruh penjuru dikumpulkan menjadi satu pusaran. Maka doa di sana adalah lebih kuat Pak. Iya. Makanya di dalam hadis qudsi mengatakan gini, "Man dzakara fi nafsi, dzakartu fi nafsi." Barang siapa yang ingatnya padaku sendiri dikir ya, diri itu subhanallah alhamdulillah gitu kan ya. Maka aku ingat dia juga sendiri. Wa man dzakarani fi mala'in, dzakartu fi mala'in khairan minhum. Kalau dia itu ingatnya rame-rame, orang banyak, maka aku pun ingat kepada mereka secara rame-rame. Siapa yang diajar rame-rame oleh Allah? Ya malaikatnya lah. Ya nggak mungkin kita
Malaikatnya apa? Setiap ada amal baik dikabarkan kepada para malaikat. Penting nggak? Disebut Allah. Penting. Kemudian lagi saking pentingnya ini Pak. Waktu ya Pak ya. Itu kan banyak Pak. Waktu itu banyak. Dikumpulkan waktu mana yang penting, waktu siang, sore, gitu kan. Istilahnya pagi. Ternyata ya waktu yang paling penting disebutkan Allah dalam Quran surat Al-Isra 82. Gitu. Apa itu waktu? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Waktu yang paling penting, ya semua waktu penting ya, tapi yang paling penting itu kuberikan kepada manusia yaitu sepertiga malam. Coba disebut Pak dalam Quran itu. Betul ya? Nah itu. Kemudian kalau hari-hari, ya semuanya hari penting ya Pak ya, jangan dianggap nggak penting loh. Tapi ada hari yang sengaja disebut oleh Allah dalam Quran itu namanya hari Jumat. Surat 62 coba baik-baik. Ya, hari Jumat, surat Jumat Pak. Apa nilai di situ Jumatan tuh? Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa itu? Ketika panggilan azan Jumat sudah dikumandangkan, tinggalkan perniagaan, datangi sholat karena itu lebih baik dari apa yang kau usahakan itu. Ya saat itu saja, nanti balik lagi. Jangan dianggap lalu selamanya tinggal itu. Sholat, waktu sholat itu artinya hari Jumat Pak. Jadi kadang-kadang kita dikasih Allah kayak gitu tuh Pak. Kita tahu nggak sih? Ya nggak tahu sih sebenarnya. Lagi nih kata Allah, amalmu itu kan biasa, nilainya biasa. Yang menjadikan amalmu lebih itu memang kehendak Allah, bukan kehendak kamu. Kalau bahasa kita ya Pak, kamu itu amalnya biasa, sholat nggak khusyuk biasa, gitu kan? Apalagi sholat kuncinya hilang, udah nggak ada khusyuk-khusyuknya udah. Lalu Allah ngasih Pak, ini lu hambaku, aku tingkatkan amalmu walaupun kau nggak khusyuk, tapi ada di waktu itu, maka amalmu ditingkatkan oleh Allah. Itu selalu mengharapkan waktu baik itu kayak gitu. Oke, hari Jumat. Bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Sesungguhnya Allah ciptakan bulan itu 12 baik semua, Pak. Di mana Allah menciptakan sesuatu itu ya di bulan-bulan itu. Betul. Jadi kalau kita milih-milih bulan boleh-boleh saja lah. Boleh. Milih bukan berarti nolak. Saya kasih tahu nih. Jangan dianggap yang lain buah sial, jangan. Milih boleh Pak. Allah milih itu bulan Pak. Minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ulangi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu jejer kata Nabi. Maka yang satu lompat, Rajab namanya. Tuh, itu bulan Muharram. Sehingga bulan itu banyak orang yang tanya, Pak Ustadz, ini kalau bulan Rajab amalannya apa ya? Bingung saya jawabnya juga. Ini kalau bulan Muharram ini amalannya apa ya? Waduh, amalannya apa ya? Padahal bulan itu yang Allah sediakan supaya amalan jadi mulia. Ulang lagi, Allah sediakan bulan haram mulia itu supaya amalan manusia jadi mulia, jadi lebih gitu ya. Lah, lalu apa amalan? Semua amalan yang ada di bulan itu Allah lebihkan. Enak tuh jawabannya. Apa Pak Ustaz? Ngaji. Iyalah, ngaji. Di bulan itu Allah lebihkan. Zikir, betul. Di bulan itu Allah lebihkan karena itu bulannya yang dipilih Allah bukan amalnya. Paham ya? Sama orang protes. Jalan-jalan mau beli jam tangan Pak, contoh aja. Pinggir jalan biasa di Cibinong itu ya, jamnya ini mereknya sama, ini sama, harganya 200.000 Pak. Ini udah paling bagus sudah tuh. Ya gitu ya. Keliran di Pondok Indah Mall sana umpama. Di sana ada jam yang sama, kaget juga. Ada jam juga yang kemarin saya beli ini. Nah, coba ditawar, Pak. Ditanya, kira-kira harganya sama apa beda, Pak? Kira-kira, ini kok sama? Coba ditanya, coba tanya. Ini berapa Pak harganya? 1 juta Pak. Beko katanya. Saya kemarin jam yang sama di Cibinong 200.
Ya Bapak di Cibinong, di sini kan tempatnya beda Pak, tempatnya yang bikin mahal bukan jamnya. Manusia juga gitu. Manusia sebenarnya maaf tempatnya itu nggak layak, bawa dosa manusia itu. Datang bawa dosa. Ambil bukalah surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 36 misalnya itu ya. Manusia itu datang cuma bawa dosa. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwan lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kamu datang Adam, keturun di bumi ini bukan bawa pahala, bawa turun di bumi bawa apa? Udah takut, ketakutan sama Nabi Adam gitu ya. Ya bawa dosa. Iya. Nah kalau nggak ada dosa nggak diturunin sama Allah ya. Ya oke, kata Allah. Itu biasa. Kalau kau nggak punya dosa berarti malaikat berarti ya. Kamu punya dosa betul berarti manusia. Turun kamu Adam dan istrimu tentunya. Turun Pak. Berarti bawa dosa. Kok bawa dosa? Sebab tangisannya Nabi Adam itu kan minta ampun Pak. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berarti kan punya salah gitu ya. Masalah kata Allah. Itu skenarionya Allah saja kok. Skenarionya Allah saja. Ketika Adam ini sudah diturunkan di bumi, justru itu sudah tahu nanti bawa dosa. Dan Allah sudah menyiapkan ampunannya. Quran lagi tuh. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Ya Allah, Adam disuruh tergoda ya Pak ya. Turun karena melakukan kesalahan. Tapi Allah katakan, ini loh dan doanya. Bayangin Pak. Ini loh doanya Rabbana dzalamna itu doa dari mana Bu Pak? Saya tanya tuh, Adam melakukan kesalahan, betul ya? Salah dari Nabi Adam. Doa Rabbana dzalamna itu dari siapa Pak? Bayangin Pak, ini alatnya. Kamu salah ya? Iya, baca ini nanti aku ampuni. Enak nggak kalau orang udah kayak gitu Pak? Enak kali ya? Dia salah dikasih alat untuk diterima gitu Pak. Padahal Adamu min rabbi kalimatin Pak. Jadi kalimat itu ucapannya itu yang dari Allah. Salah dari Adam. Ya, kalimatnya yang diucapkan Adam dari Allah lalu diterima. Mau nggak kayak gitu kira-kira? Mau ya, mau Pak. Cuman nggak ada yang ngomong aja sama kita. Ya iyalah. Ini Allah tuh kayak gitu. Ya Allah luar biasa ya. Itu manusia. Maka itu disebut dalam Quran Pak. Sekali lagi. Penting dong berarti. Itu penting. Masjid. Ya. Ternyata masjid itu Pak. Kalau kita baca di dalam sejarah ya, di dalam ayat-ayat itu juga, fi ayatum bainakum maqam Ibrahim wa man takhalau kana amina. Di dalam masjid itu ada tanda-tanda. Ya, kalau di Mekah ada maqam Ibrahim, ya. Orang yang masuk masjid aman. Surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amina billahi wal yawmil akhir wa aqamus shalah. Barang siapa orang itu memakmurkan masjid, maka dia pasti orang beriman. Gak usah nanya kamu iman apa enggak. Tapi kalau orang itu cirinya memakmurkan masjid, dianggap Allah orang beriman. Gak mungkin orang yang tidak beriman memakmurkan masjid. Itu Pak. Jadi iman gak kelihatan, gak bisa ditanya kamu orang beriman gak bisa Pak. Itu kata Allah tuh. Coba ingat, Allah nanya begitu. Dan Allah berjanji ini ya, begitu. Kamu orang beriman. Coba. Kenapa? Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkar fiha ismuh. Karena masjid itu kita yang memakmurkan, di dalamnya disebut nama Allah tiap hari. Betul ya? Adzan misalnya gitu, saya kasih contoh adzan Pak. Dia memakmurkan masjid Pak. Orang yang adzan memanggil itu nanti paling terkenal. Kenapa? Memang adzan itu sebutan nama Allah yang meliputi bumi, betul ya? Ya kita terkenal juga sih insya Allah karena pemakmur masjid gitu kan insya Allah. Nah disitulah ya Allah berjanji melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah, man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah, rawal Muslim. Barang siapa yang membangunkan masjid, maka Allah akan membangunkan dia rumah di surga Pak. Gak usah berdoa loh. Ada orang masuk surga gak doa Pak, gak minta gitu loh. Bayangin,
Siapa itu? Di antaranya orang yang memakan masjid, orang bangun masjid, nyumbang masjid gitu loh, maksudnya gitu. Kayak karpet, siap berapa orang yang nyumbang itu? Bisa gitu Pak ya? Itu dia dibangunkan Allah baitan, rumah di surga. Kalau dibangunkan rumah Pak, orangnya belum ada. Kira-kira yang rumahnya manggil-manggil nggak sama orangnya? Saya ngomong. Orang rumahnya udah jadi nih, udah jadi rumahnya. Orang kampung rumahnya dibangun di rumah udah jadi. Orang kampung ngomongnya apa Pak? Kita belum pulang ke kampung. Orang kampung ngomong apa kira-kira? Kapan dipulangnya? Begitu. Nah, rumah udah jadi kok belum pulang pulang. Berarti kalau kita dibangunkan di surga, disumpahin sama rumahnya mudah-mudahan cepat. Lah, iya benar. Itu ya Allah. Ada tempat yang kosong, kalau bahasa kita ya, kosong, orangnya belum pulang, tapi rumah udah jadi, Pak. Pemakmur masjid, bangun masjid. Nomor 1. Nomor 2, ana waqafil yatim kahadaini fil jannah. Nanti kalau ada orang yang suka ngurus anak yatim, duduknya berdampingan dengan aku, nggak usah doa, Pak. Kalau bahasa kita ya, doa sih penting ya. Tapi ini langsung disebut bukan karena doanya, bukan karena apanya, dikir-kirnya, tapi karena ngurusnya itu. Kata ini fil jannah. Makanya kalau ada infak apa namanya itu kotak-kotak amal gitu ya Pak ya. Ya Allah mudah-mudahan kita bisa ngisi. Gak usah doa Pak. Ada orang yang kayak gitu kan sejarah mencatat begitu. Qulil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum kata Quran. Hai orang-orang yang musyrik kafir pada saat itu nggak mau membela Nabi kafir lah gitu. Kalau kau berhenti artinya mukmin Islam baca 2 kalimat syahadat semua dosamu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Enak gak Pak ya? Kita tiap hari minta apa? Ampun. Belum tentu diampuni. Tapi orang kafir begitu masuk Islam langsung diampuni. Mendingan istighfar apa kafir dulu Pak? Jangan. Itu Quran Pak. Masya Allah. Itu artinya gini loh. Islam itu ada amalan-amalan yang besar. Ada Pak. Baca Quran, 1 Quran 30 juz. Ada. Tapi Nabi juga memberitahukan bahwa kulhu 3 kali sebanding Quran. Pernah dengar itu? Kul huwallahu ahad takdilu sulusal Quran. Kau baca kul huwallahu ahad sekali, maka seimbang dengan sepertiga Quran. Kalau kau baca 3 kali, maka sama dengan bacaan Al-Qur'an. Lalu orang protes. Wah, enakan kulhu. Iyalah terserah saja enakan kulhu. Emang dari dulu juga kulhu. Nanti terawih juga semuanya bacaannya. Nah, iya. Emang gimana kalau gitu? Lah iya Pak, ya enak. Ya itu Islam ada yang kayak gitu Pak. Jadi kita kadang-kadang, ya maaf ya biasa kita itu. Kalau ditanya bulan Ramadan khatam Quran berapa kali? Saya berani Pak 10 kali. Lah aku tiap hari diri selesai sholat baca kulhu. Ya sebanding orang itu suka, ya kita nggak tahu ya. Wah enakan itu loh. Lah gini ceritanya nih. Saya kasih contoh. Batu 1 koral 1 truk Pak. Koral itu batu buatan bangunan ya Pak ya. Ini batu dengan batu mutiara 1 genggam. Bapak pilih yang mana Pak? Mutiara nih 1 genggam aja nggak usah setruk nih udah. Itu ada yang dipersamakan nilainya seperti itu. Allah menilainya sama lah, taruhlah sama gitu ya. Sebanding Pak. Kecuali ya kita nggak ngerti lah. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Contohnya nggak ngerti ini saya kasih contoh Pak. Ada mutiara 1 genggam, sama rumput 1 truk. Kalau dihadapkan kepada maaf ini kambing, kira-kira kambing milih mutiara atau milih rumput 1 truk Pak? Rumput. Terus kalau kita yang liatin karena kambing milih rumput 1 truk, kita ngomong apa sama kambing Pak? Bego lo katanya gitu. Yang bapak yang bego. Orang kambing. Iya Pak, orang itu memang kelasnya masing-masing. Masya Allah. Ya begitulah Pak, nggak masalah. Maka datangnya bulan Ramadan Pak, itu ya. Datangnya bulan Ramadan itu. Jadi kita nggak tahu di bulan Ramadan itu kayaknya bulan biasa. Enggak Pak. Ini loh Allah kasih sayang pada hambanya. Loh kok bisa? Gitu loh ya. Kalau ibadah kita biasa-biasa saja nilainya biasa. Ya kan? Di bulan biasa-biasa Allah kasihan Pak karena Allah datang bawa rahmat. Allah datang tuh nggak bawa kemarahan tapi bawa rahmat Pak. Buka Quran tuh. Kalau kau tanya Allah, bukalah Quran surat pertama ayat pertama. Siapa yang bisa baca?
Ya. Surat pertama, ayat pertama. Apa bunyinya? Pada bingung kan? Surat pertama apa ya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah, Pak. Itu Allah punya sifat satu Quran kalau bahasa kita ya. Ini sifat Allah semuanya, aturan Allah. Tapi yang paling menonjol pertama kali apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah. Loh kok tidak? Datangnya bulan Ramadan itu menambah umur manusia yang tidak pernah mengalami manusia umur selama itu. Tapi sekali datang Allah nilai. Sekali lagi, jangan dibanding-bandingkan lagi. Kok enak? Ketemu bulan Ramadan Lailatul Qadar kok umurnya ditambah 83 tahun. Kayak tadi ngomongnya tuh. Kok enak ya? Ini Allah yang punya mau. Ya, ini Ramadan, Pak. Jadi orang itu ya kayak gitu, nilai tinggi amalnya bukan karena kita, kadang-kadang memang Allah sengaja ya tinggikan dengan waktu yang diciptakan Allah, tempat yang diciptakan. Mereka berbondong-bondong nggak masalah itu, alhamdulillah. Lalu tanya amalan apa Pak Ustadz, amalan-amalan di bulan Ramadan. Sering saya disuruh ceramah, amalan-amalan di bulan Ramadan yang sunnah, yang wajib sebutin. Ya Allah, amalan apa sebenarnya? Amalan Ramadan itu adalah amalan di bulan biasa yang dilipat gandakan. Setuju nggak? Sholat ada nggak sholat malam di bulan lain? Ada. Di bulan Ramadan dilipat gandakan. Itulah paling enak Pak, ngisi-ngisi, nggak usah tanya-tanya deh. Ngaji aja nggak di bulan lain ada ngaji kan? Ngaji, kita juga ngaji. Lah di bulan Ramadan lipat gandakan saja. Itulah amal. Kok lipat gandakan? Karena Allah memberi lipat ganda nilai daripada amalanmu. Walaupun bukan amalanmu sebenarnya berlipat ganda, tapi Allah memberikan. Setuju ya? Ini gitu. Jadi orang yang ketemu di bulan Ramadan umurnya tambah berapa tadi? Lalu ngomong begini, mana mungkin? Loh, Allah yang menilai sama saja segenggam mutiara dengan satu truk koral tadi istilahnya. Kulhu itu tadi Pak, ya itu satu. Itu disebut dalam Quran begitu Pak. Jadi ketika disebut dalam Quran itu hebat, orang hebat. Contoh, itu sudah tempat yang paling hebat masjid. Sekarang Pak makhluk banyak kan ya? Yang disebut dalam Quran itu pasti hebat. Oke, ada malaikat, ada jin, ada setan, ada. Tapi yang paling banyak disebut dalam Quran itu manusia Pak. Kaget kita. Manusia paling banyak Pak. Yang kemarin saya jelaskan. Apa itu Anas? Artinya apa? Manusia ya. Al-Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas. Ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, taat, takwalah kepada Allah. Manusia disebut Pak, aku ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jangan membanggakan sukumu, jangan membanggakan apalagi golonganmu. Itu nggak boleh. Loh kok nggak boleh? Karena yang paling mulia di sisiku takwamu itu. Kok bisa? Loh, kau jadi suku Sunda bukan kehendakmu tapi kehendak Allah. Bisa milih nggak? Nggak bisa. Kau jadi suku Mama nih Pak, suku Jawa, kau banggakan sukumu, itu bukan pilihanmu tapi kehendak Allah. Kau lahir di rahim ibumu siapa? Mama gitu ya. Itu bukan kehendakmu, itu kehendaknya Allah. Tapi tidak boleh disombongkan karena itu tidak pilihan kita. Yang pilihan kita adalah takwamu itu. Coba, ini boleh kita agak sedikit bangga alhamdulillah gitu kan. Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kamu disuruh milih katanya itu. Dirimu itu boleh jadi orang takwa, boleh jadi orang fujur, itu pilihan. Nah, maka yang dinilai kemuliaan manusia adalah pilihannya dia sendiri, Pak. Takwanya. Manusia, satu, Quran itu menyebutkan manusia disebut anas dalam Quran ya, Pak. Nah, nomor dua, insan disebut al-insan. Al-insan artinya apa, Pak? Manusia ya. Anas apa artinya? Manusia juga. Al-insan. Ya. Di dalam Quran Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 mengatakan gini. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Terus. Hai manusia, disebut manusia insan itu manusia.
Sesungguhnya kamu itu kemana sih? Mau kemana sih? Gitu. Kalau bahasa kita, mau kemana sih? Ujung-ujungnya kau datang menemui Allah. Mati Pak kita. Kayaknya sih ke kantor, kelihatannya ke sawah, kelihatannya ke pasar. Betul Pak ya? Kelihatannya kemana Pak? Pasar. Kemana Pak? Kantor. Kata Allah bukan. Sebenarnya kau datang menemui Allah. Benar nggak sih? Ada nggak orang mati masuk kantor selamanya gitu? Ada nggak? Ada. Allah, innalillahi. Itu kalau kau disebut insan, tujuannya adalah supaya kau mengerti bahwa manusia itu tujuannya adalah ingin bertemu dengan Allah. Itu insan dalam Quran. Kalau orang disebut an-nas tadi itu manusia suka bergabung, berkumpul, apa namanya itu ya, berjamaah, itu sebutnya dalam Quran itu an-nas. Tapi kalau disebut insan, manusia itu tahu diri, ada sebuah pelajaran dari kata-kata itu. Kau pasti datang menemui Allah. Ada disebut ins. Quran itu ada Pak, surat 56. Itu ada 56 ayat 56. Ya Allah. Allah mengatakan gini, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins." Ada ya? "Illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia, sebetulnya ins enggak ada nunnya, kecuali untuk ibadah. Jadi kalau aku sebut kau sebagai ins, itu aku punya tujuan, kata Allah, kamu itu supaya ibadah. Aku sebut nama hebat. Orang kasih nama banyak itu anugerah loh Pak, gelar loh Pak. Coba ada nggak Pak yang namanya orang satu dong, namanya si A, udah selesai. Ada yang namanya itu ini terus profesor, doktor, kiai, haji, ajengan, ada nggak Pak? Itu anugerah Pak. Kalau manusia diberi nama yang banyak, itu kata Allah, walaqad karomna bani Adam, memang kumuliakan kok keturunan Adam itu. Nggak main-main dibanding makhluk yang disebut insu. Terus itu Al-Quran 56 ayat 56. Basyarun. Ada lupa, basyarun itu manusia Pak. Ya Allah, sebutannya banyak banget nih manusia, berarti mulia. Betul? Sampai Quran surah Kahfi, surah 18 tuh Pak. Ya, ayat 110. Allah katakan gini, "Qul ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Tuh. Katakan ya Muhammad bahwa dirimu itu manusia. Katakan pada umatmu, kamu itu manusia. Artinya, ya kalau orang manusia lapar, kamu bisa lapar. Kalau manusia bisa sakit, kamu juga bisa sakit. Gitu bahasanya gitu. Jadi ngasih tahu gitu kan ya. Bukan berarti kamu nggak bisa sakit, kamu berjuang dilempar batu itu juga sakit. Katakan kepada manusia, kau perjuangkan agama ini juga capek. Katakan pada manusia, kamu juga manusia. Betul ya? Kamu nikah, kamu berumah tangga. Ya mereka rumah tangga sama dengan kalian semua. Itu Nabi mengatakan dirinya manusia. Ya? Itu nih, artinya apa? Nabi kalau disakiti sakit Pak. Itu loh. Jangan dianggap Nabi nggak bakalan sakit Pak. Orang dia sebut dirinya juga manusia. Lalu orang bertanya, Pak Ustadz katanya itu, buat apa Nabi kok manusia? Ya. Terus maunya siapa Nabi itu? Malaikat kek, Tuhan kek, menjelma itu biar agak keren gitu kan. Kalau mau ngasih contoh manusia, itu kan Nabi uswatun hasanah, contoh kepada manusia. Orang kalau ngasih contoh, ya sama-sama manusia, supaya bisa ditiru. Betul? Itu Allah kasih tuh, Nabi itu manusia, karena tugasnya memberi contoh manusia. Iya. Coba kalau yang ngasih contoh malaikat ngasih contoh manusia, malaikat Israel lagi. Coba. Bapak nurut karena apa? Saya tanya, Bapak nurut perintahnya dia tuh, nyontoh dia, nurut aja udah. Kira-kira kenapa itu? Malaikat Israel datang ya. Takut semua. Ya, itu nggak nyontoh, itu ketakutan namanya. Nyontoh kalau Nabi makan, perintah makannya gini loh manusia. Oh, orang makan kok, Nabi nyontohin makan. Kalau tidur gini loh, kalau tidur, oh Nabi nyontohin tidur, gitu loh Pak ya. Kalau bekerja begini loh, nah, Nabi nyontohin bekerja, itu pas. Artinya dengan kata lain, kalau kambing nyontoh kambing itu mudah. Yang sulit adalah ayam suruh nyontoh kambing, nah itu nggak bisa. Ya Allah, kadang-kadang ya, itu Nabi Pak, kayak gitu. Nah, itu di dalam Quran itu manusia itu
kata kamu itu manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Kamu itu manusia, sebutannya tinggi loh. Walaqad karramna bani Adam, aku muliakan. Yang terakhir adalah disebut Bani Adam. Kalau Bapak dengar Ibu dengar Bani Adam itu namanya manusia. Betul? Ya, keturunan Adam. Terus nilainya apa? Kandungannya apa? Aku buka surat 7 Pak Al-A'raf ayat 31. Ya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kulu washrabu wa la tusyriku innahu la yuhibbul musyrifin. Hai Bani Adam, gitu kan? Kalau Allah, hai Bani Adam, keturunan Adam tuh, kalau kau masuk masjid, pakailah pakaian yang paling bagus ya, menurut kamu. Ya, bukan mahal, yang paling bagus. Jadi kalau masuk masjid beda dengan mau masuk ke sawah, tuh, Pak. Pakaiannya harus beda ya, istilahnya tuh. Tapi yang paling bagus lah, gitu kan? Karena kau itu dijadikan sebutan Bani Adam, itu Adam dulu sampai tidak berpakaian, dilepaskan pakaiannya gara-gara punya dosa, maka kamu di dunia boleh pakai pakaian, pakailah pakaianmu. Saya ulangi lagi nih, Adam dulu punya salah satu, Pak, satu kesalahan. Apa salahnya Adam? Makan ya, mendekati buah budi, Pak. Ya, itu langsung dilepas pakaiannya, langsung nggak punya pakaian. Tapi kamu banyak salahnya, masih boleh pakai baju. Adam ngiri loh, Pak. Ya Allah, enak betul umat Nabi ini atau cucuku ini. Kenapa? Dulu saya salah sekali saja pakaian dilepas sama Allah, tapi giliran anak Adam, malah orang TSM banyak salahnya, pakaiannya bagus-bagus. Amin ya Rabbal. Masih boleh, Pak. Ini yang Nabi Adam iri itu. Dosanya mudah diampuni, istighfar diampuni. Nabi Adam, Pak, doanya sampai keliling-keliling jagat timur sampai jagat barat sambil wiridan Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Dia enggak diampuni, Pak. Begitu sampai di Mekah, Pak, baru diampuni. Coba bayangin. Baru di Mekah ya, baru diampuni sampai berapa jagat timur sama barat baru ketemu di Mekah diampuni, Pak. Masya Allah. Ya, kita dimanapun boleh istighfar, boleh kan? Nah, ini udah saya baca ayatnya saja ini. Panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lan tardha 'anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wa la nasir. Dan tidak akan rela kepadamu wahai Muhammad orang Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikuti milah mereka. Ini paling berat, milah mereka. Milah itu tata cara hidup, Pak. Milah mereka. Mereka nggak akan ridho kepadamu selagi kamu belum mengikuti tata cara milah mereka. Katakanlah inna hudallahil huda. Sesungguhnya petunjuk yang benar memang dari Allah. Wala in tabata ahwa'ahum, jika kamu mengikuti hawa-hawa mereka, ya Muhammad, kalau kamu mengikuti hawa-hawa mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah kau diberikan ilmu, malaka minallahi, tidak ada bagimu Allah min waliin, menolong, wala nasirin, juga penguasa. Waliin penguasa, wala nasirin, sebagai penolongmu, tidak ada. Jadi ngikuti orang Yahudi berat. Menurut ayat ini, Pak. Tasyabuh, ya kita naudzubillah ya, mudah-mudahan diselamatkan Allah itu. Ya, itu ngikuti. Nah, sekian saja, sengaja emang saya ingin menguraikan sesuatu sambil persiapan Ramadan itu tadi, bahwa ternyata datangnya Ramadan anugerah besar. Datangnya kita bisa masjid ternyata anugerah besar. Nama kita, nama manusia itu disebut berulang-ulang, itu berarti besar. Nikmat yang paling banyak disebut oleh Allah adalah nikmat yang paling mahal tentunya, yaitu waktu. Semuanya ya ada nikmat-nikmat yang ini, tapi disebut yang paling besar adalah waktu. Demikian, mohon maaf atas segala kurangnya, insyaallah kita dalam keadaan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.